Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azwardi Azra Al-Baihaqi. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang problematika atau masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia pendidikan di era globalisasi pada saat ini. Nah, apa sajakah permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan atau problematika yang ada di dalam dunia pendidikan di era globalisasi pada saat ini? Nah, permasalahan yang pertama ini adalah kurangnya jumlah guru. Sedangkan kita tahu guru adalah merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang mengajarkan murid-muridnya tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, budi pekerti, dan lain-lain. Masalahnya adalah kenapa guru itu kurang, karena minimnya atau kecilnya gaji dari seorang guru hingga untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka tidak cukup. Nah, selain kekurangan kecilnya jumlah gaji seorang guru, ada kekurangan perhatian dari pemerintah terhadap tenaga pendidik seperti itu. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memenuhi. Nah, banyaknya sekolahan-sekolahan atau pendidikan-pendidikan yang di luar dari kata perkotaan, itu tuh masih banyak yang kekurangan secara sarana dan prasarananya. Ada yang bangunannya sudah rubuh, ada pun yang sudah lusuh dan sebagainya. Dan juga masih banyak meja-meja dan kursi-kursi dan papan tulis yang tidak layak lagi untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, sehingga para guru atau para pendidik akan kesulitan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta didik karena keterbatasan sarana dan prasarana di dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu tidak dapat bersekolah karena kekurangan biaya. Nah, di masyarakat kita sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak mampu untuk bersekolah karena apa? Karena kekurangan biaya. Bahkan mereka lebih memilih untuk bekerja untuk kebutuhan sehari-hari mereka sendiri dibandingkan sekolah, karena ya begitu besarnya sekarang ini untuk biaya untuk sekolah, untuk buku, ya dan sebagainya, mengakibatkan mereka tidak dapat untuk bersekolah. Nah, permasalahan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, pengaruh teknologi. Nah, mengapa pengaruh teknologi termasuk dalam permasalahan yang dihadapi pendidikan di era globalisasi ini? Yaitu arus informasi yang sangat pesat ini di era digital membawa dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dan ada pun dampak positif dari pengaruh teknologi, yaitu yang pertama, mendekatkan yang jauh. Kita bisa berhubungan dengan orang yang jauh di mata tapi dekat di tangan, di genggaman gitu. Dan selanjutnya masih banyak lagi, kita bisa dapat dengan mudah mencari informasi, belajar dengan mudah lewat ponsel dan sebagainya. Dan tidak hanya dampak positif saja yang ada di dalam pengaruh teknologi ini, ada pula dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh teknologi. Yang pertama, membuat siswa tidak fokus belajar, apalagi kan dalam masa-masa pandemi itu sulit untuk
tatap muka. Dampak negatif yang kedua yaitu setiap saat bermain game online. Dan yang ketiga, menurunnya kemauan siswa untuk belajar, dan juga lebih cenderung ke HP dan tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang keempat, maraknya sekarang yang terjadi yaitu pornografi yang sangat berpengaruh sekali untuk kecerdasan dan akhlak dari anak-anak ini. Terjerumus dalam perjudian online ini sangat marak sekali ya dulu, karena perjudian ini tidak hanya merugikan kita, tapi orang lain juga dirugikan gitu, karena perbuatan kita itu seperti orang tuanya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, apakah hanya sekedar opini? Ya tentu tidak. Nah, sebagai contoh dari yang saya kutip dari republik.co.id, ada 60 sekolahan terpencil di Parigi Mutong yang masih membutuhkan dukungan dari pusat, yaitu dukungan apa? Dukungan yang berupa pendidik, ada pun sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena sekolahan-sekolahan yang ada di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan itu pada umumnya lebih cenderung sulit untuk menerima bantuan-bantuan dari pemerintah, karena ada yang minimnya jalan dan lain sebagainya, sulitnya transformasi ke tempat tersebut, atau jauhnya dari perkotaan hingga sulit untuk memberikan bantuan-bantuan tersebut begitu. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan, saya sampaikan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Kapita Selecta. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, itu murni kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you next time.